Haleluya. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Yang juga Tuhan juga telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita semua. Kita percaya Allah Roh Kudus hadir dalam hidup kita semua. Penuhi kami. Haleluya Yesus. Ya Allah Roh Kudus, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadir. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Allah Roh. Haleluya Tuhan Yesus. Kita percaya Roh Kudus tetap hadir dimanapun kita berada. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Baik kita di rumah, di tempat bekerja, di jalan, di rumah sakit, dalam keadaan apapun, kita percaya Roh Kudus tetap sama, ada bersama-sama dengan kita semua. Haleluya Yesus. Ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau
mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Sekali lagi, bagimu Tuhan, amin. Bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan ini Bapa. Kesehatan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih jika sampai hari ini Tuhan kami bisa bernafas, bisa beribadah Tuhan dimanapun kami berada. Roh Kudus-Mu tetap sama Tuhan, menemani kami Tuhan dalam segala keadaan Bapa. Di saat senang, di saat susah Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam ibadah ini pun kami bertemu dengan Engkau ya Roh Kudus. Biar Engkau urapi kami semua. Setiap firman yang akan diberitakan kami percaya tidak pernah kembali dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah akan memperoleh kekuatan yang baru Tuhan Yesus. Kami yang sedang bingung, kami yang sedang membutuhkan jalan keluar, Engkau sendiri yang menjadi jawaban Tuhan Yesus untuk semua masalah kami ya Allah. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau awali ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Haleluya. Kita percaya sesuai janji Yesus sebelum naik ke surga, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan pekerjaannya begitu nyata di dunia sekarang ini. Haleluya. di seluruh Haleluya, Yesus. dunia. Biarlah Roh Kudus menjamah kita semua. Amin. Haleluya, Yesus. Amin, amin. Menghalangi Haleluya, Yesus. kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, Yesus. Biar Roh-Mu Bekerja di seluruh dunia dan menjamah setiap hati manusia. Sekali lagi, biarlah Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Tiada satu pun yang dapat menghalangi kuasa-Mu Tuhan. Amin. Biar Roh-Mu bekerja di seluruh dunia. Amin. Dan menjamah setiap hati manusia. Mengalirlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan sampai semua suku bangsa mengenal-Mu ya Allah. Sama-sama mengalirlah Roh Kudus sekarang. Mengalirlah Roh-Mu sekarang, penuhilah bumi dengan kemuliaan-Mu. Curahkanlah hujan pertobatan
sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Sampai semua suku bangsa, amin. Semua suku bangsa, Sekali lagi, sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa, sampai semua suku bangsa mengenalmu ya Allah. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku angkat hatiku, amin. Haleluya Yesus, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. You are the world at the beginning. While with God the Lord Most High, your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The
The world are before you. High on the wall of sin and grace. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are rich to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, your reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. What a powerful name it is! The name of Jesus. Puji Tuhan, selamat jumpa lagi dalam ibadah online di minggu terakhir bulan Mei tahun 2020. Saya percaya saudara-saudara sekalian ada dalam lindungan Tuhan dan kita bersyukur Tuhan masih pertemukan kita lagi walaupun dalam ibadah online. Tapi sukacita yang dari Tuhan kiranya masih tetap ada di dalam kita. Memperingati hari Pantekosta, hari pencurahan Roh Kudus, maka saya ambil tema yang ada dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu Roh Kudus datang pada hari Pantekosta. Hari Pantekosta adalah hari yang ke-50 setelah hari Paskah. Dan hari Pantekosta memperingati penuaian hasil gandum dan orang-orang membawa hulu hasil itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bagi gereja Tuhan, hari Pantekosta merupakan suatu hari kelahiran, lahirnya gereja di bumi ini ya saudara-saudara. Hari Pantekosta merupakan tuaian jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, dalam Kisah Rasul yang kedua kita akan baca di sana, ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Saudara-saudara, puji Tuhan, ditulis dalam Kisah Rasul ketika orang-orang percaya berkumpul di ruang atas kamar loteng di Yerusalem sebagai perintah Yesus supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap ada di Yerusalem menunggu janji Tuhan, yaitu janji dicurahkannya Roh Kudus. Dan terakhir ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke sorga dan mereka menyembah Tuhan, 2 orang malaikat menceritakan kepada mereka bahwa Yesus yang kamu lihat dia naik ke sorga, dia yang sama akan turun
ke bumi, saudara. Dan mereka kembali ke Yerusalem dan senantiasa mereka berada di dalam rumah Tuhan. Senantiasa mereka berdoa menantikan janji Bapa. Mereka belum tahu janji Tuhan itu berupa apa, kapan akan diberikan. Tetapi karena mereka taat, mereka senantiasa ada di dalam ruang doa. Mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan ketika pada hari Pantekosta, mereka sedang berdoa dengan sehati. Alkitab katakan tiba-tiba bertiuplah angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api nyala yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Saudara, dalam Alkitab api juga menyatakan hadirat Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-6, ketika Musa melihat ada api yang sedang menyala di semak belukar, Musa pun datang menghampiri tempat semak belukar yang sedang ada nyala api. Tetapi ada suara yang berkata, "Musa, tempat engkau berdiri itu adalah tempat yang suci. Lepaskanlah tali kasutmu." Saudara-saudara, itu adalah hadirat Allah berupa api. Juga di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11, ketika Nabi Elia berdoa dan turun api dari sorga membakar habis korban bakaran. Bukan hanya korban bakaran, kayu api dan semua air dilahap habis oleh api yang dari Tuhan. Ini tanda bahwa api itu adalah hadirat Tuhan. Dan murid-murid mereka yang sedang berdoa, mereka melihat bahwa tebaran api yang berbentuk lidah menyebar dan hinggap di atas mereka masing-masing. Saudara-saudara, berbentuk seperti lidah api. Manusia berbicara memakai lidah. Dan ini sebagai satu tanda bahwa Tuhan mau pakai lidah mereka untuk menjadi saksi. Saudara-saudara, dan betul apa yang Yesus janjikan, mereka akan mendapat kuasa, mereka akan menerima kuasa. Dan ketika mereka dihinggapi oleh lidah-lidah api dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Saudara, orang-orang yang ada di sekitar rumah itu, mereka juga mendengar tiupan angin keras. Mereka datang berbondong-bondong, mereka melihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Dan ketika mereka mendengar murid-murid Tuhan itu berbicara dengan bahasa yang lain, mereka malah heran. Mereka katakan, bukankah mereka ini orang-orang Galilea? Mana bisa mereka berbicara dengan bahasa kita? Bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu ialah bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada orang lain, "Apa artinya ini?" Saudara, ini adalah bagian kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, murid-murid Yesus pada saat Roh Kudus turun. Mereka tiba-tiba berbicara dengan bahasa lain. Begitu banyak orang-orang yang mendengar, mereka heran, kok mereka orang Galilea dapat berbicara tentang bahasa-bahasa kita, saudara. Dan inilah mujizat, inilah
kuasa yang Tuhan berikan pada hari Pantekosta. Dan Roh Kudus memberikan mereka kemampuan sehingga ketika mereka berbicara, Tuhan melembutkan hati orang-orang yang mendengarnya. Ketika ada yang katakan mereka sedang mabuk anggur manis, tetapi Petrus kemudian berdiri dan dia katakan hari baru pukul 9 pagi. Mereka bukan mabuk anggur manis, tapi ini adalah kegenapan dari nubuatan Nabi Yoel, saudara. Api juga merupakan apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Injil Matius. Yohanes Pembaptis katakan bahwa aku membaptiskan kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang akan datang, dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara, dan ini terjadi pada hari Pantekosta. Dan saya percaya murid-murid juga belum tahu apa yang akan mereka terima pada hari Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Tapi kenyataan ketika Petrus berdiri dan Petrus menceritakan tentang Yesus, dan mereka semua terheran-heran, saudara-saudara. Dan Petrus berbicara satu kepada yang lain, mereka dengar, mereka membuka hati. Dan ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat yang ke-47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ini adalah bukti apa yang Tuhan janjikan tentang kuasa itu menjadi kenyataan. Ketika ribuan orang datang bertobat, ketika begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, iblis juga tidak tinggal diam. Dia mulai menangkap orang-orang percaya. Dan apa yang terjadi dalam Kisah pasal 4 ketika Petrus ditangkap dan Yohanes, murid-murid orang-orang yang lain juga dicari untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun berdoa, ayat 28 dalam Kisah 8, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu, Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu dan untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Roh Kudus memberi kuasa. Roh Kudus memberi keberanian kepada kita untuk bersaksi. Roh Kudus memberi keberanian untuk beritakan Injil. Meskipun aniaya, meskipun menderita, meskipun di penjara. Tapi ini yang Tuhan mau janjikan kepada orang-orang percaya. Kuasa untuk bersaksi, kuasa untuk memberitakan Injil. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, kita sekarang ini hidup dalam zaman Roh Kudus, dan kita perlu kuasa ini untuk melawan kuasa iblis. Roh Kudus memberikan kita kekuatan ketika kita ada dalam kelemahan. Roh Kudus
ketika kita tidak tahu apa yang kita ucapkan dalam doa, Roh Kudus menolong kita untuk berdoa kepada Bapa. Dalam Kisah pasal yang ke-12, Yakobus mati oleh pedang, dibunuh oleh Herodes. Bahkan Herodes menangkap Petrus untuk dibunuh seperti Yakobus, saudara. Tetapi ketika Petrus ada dalam penjara, murid-muridnya dengan tekun mendoakan Petrus. Dan apa yang terjadi? Tengah malam, malaikat Tuhan datang kepada Petrus. Petrus waktu itu sedang tidur. Malaikat Tuhan suruh bangun, pakai pakaian, dan akhirnya suruh ikut. Petrus ikut. Orang-orang yang jaga di pintu depan, pintu tengah, tidak ada yang tahu kalau Petrus itu sedang keluar. Petrus pikir dia lagi mimpi. Tetapi ketika dia sampai di jalan, malaikat itu tinggalkan Petrus. Baru Petrus sadar bahwa ini bukan suatu penglihatan. Ini adalah kenyataan kuasa Tuhan bagi orang-orang yang sedang berdoa. Dan puji Tuhan, kita sampai sekarang ini masih percaya Roh Kudus masih bekerja dan terus bekerja membangun gereja Tuhan. Gereja-gereja yang mengandalkan Roh Kudus, dia tidak akan padam. Jiwa-jiwa meskipun dalam kesusahan, dalam aniaya, kita lihat Tuhan tetap bekerja. Gereja sampai di kampung-kampung, mereka yang hari-hari ini mereka harus bergumul bagaimana untuk mengumpulkan jemaat. Karena sekarang ini sudah 3 bulan, hampir 4 bulan tidak ada ibadah di rumah. Jadi mereka harus berdoa ekstra keras. Tetapi puji Tuhan, kita lihat di rumah-rumah jemaat tidak patah semangat. Jemaat tidak bimbang. Bahkan mereka diberkati karena di rumah mereka bisa berdoa. Di rumah mereka bisa beribadah dengan menggunakan ibadah online, saudara-saudara. Dan puji Tuhan kalau kita lihat di acara-acara YouTube, begitu banyak gereja-gereja. Segala macam gereja GPDI dari Brisbane dan sampai dari Sumatera sampai di mana-mana kita bisa lihat mereka berdoa. Dan ini satu tanda bahwa Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kesusahan dunia ini, di tengah-tengah aniaya dunia ini. Roh Kudus tetap bekerja dan kita berterima kasih Roh Kudus menolong kita, saudara-saudara. Saya bertemu dengan seorang teman meskipun di WA. Saya tanya, bagaimana usahamu? Dia bilang, sudah 3 bulan hasil penjualan tidak ada satupun yang laku. Dia jual beli mobil second. Padahal tahun lalu saya jual mobil Panther saya. Besoknya saya tanya, bagaimana mobil Panther? Sudah ada yang beli? Oh, dia bilang 1 hari aja di showroom sudah laku. Sekarang dia bilang 3 bulan belum ada satu mobil pun yang laku. Tapi dia bilang, puji Tuhan, kami tahu Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti jaga. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus untuk hidup kita. Supaya hidup kita bertumbuh di dalam iman. Gereja bisa bertumbuh, gereja bisa berkembang. Walaupun iblis juga sekarang bekerja luar biasa. Kita perlu kuasa yang dari Tuhan. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kuasa yang datang menghibur kita. Kuasa yang datang menolong kita. Kuasa yang datang memberitakan kita atas seluruh kebenaran. Saudara, hari ini kita percaya dimanapun saudara ada. Dimanapun saudara merasakan bahwa hidup sekarang ini bertambah sukar. Tapi kita percaya Tuhan tidak tinggalkan kita.
Tuhan tidak biarkan kita. Roh Kudus mau bekerja buat saudara. Bukan hanya di kamar loteng di zaman dulu, tapi sampai sekarang ini Roh Kudus mau bekerja. Dia mau tinggal di dalam saudara. Dia mau menolong saudara. Dia mau menghibur saudara. Oleh sebab itu, peganglah tangan Tuhan. Percaya Tuhan akan menolong kita. Percaya Dia tidak tinggalkan kita. Kita mau berdoa. Kita pakai waktu kita untuk berdoa. Minta Tuhan, curahkan aku dengan roh-Mu. Kuatkan aku dengan sukacita dari Roh Kudus. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Minta Tuhan, saat ini aku mau Engkau berkarya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami ingin rasakan Roh Kudus memenuhi kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kuasa ya Tuhan. Sehingga kami tidak saja mendengar orang-orang lain dikuatkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama juga akan ada di tempat saudara. Dia akan tinggal di tempat saudara. Dia akan membangun iman saudara. Dia akan kuatkan saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan menghibur saudara. Dia akan bekerja terus sampai langkah yang terakhir. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti. Berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Berkaryalah haleluya. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat saudara. Roh Kudus ada di sini. Kita minta Roh Kudus berkarya. Haleluya. 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 Di sini. Haleluya. 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 Berkaryalah. Oh Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Jamalah. Haleluya. Haleluya. Jamalah. Setiap hati. Ubahkan jamah kami jadi baru. Glory haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami Tuhan berkarya dengan firman. Glory, glory, glory. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Kami Yesus, jadikan kami sama haleluya. Berkarya Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus menyembah di sini. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan. Biar kita dipenuhkan dengan kuasa dari tempat tinggi. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Glory haleluya. Berkaryalah haleluya. Kuasa-Mu. Jamah
setiap kami. Jamahlah setiap hati, umat-Mu Tuhan. ubahlah kami Ubah kami jadi sesuai baru. dengan firman-Mu. Glory, glory. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman kami ya Tuhan. Ubahlah kami Yesus, bentuklah kami percaya Roh Kudus Bapa, tetap bekerja, jadikan kami tidak berubah. seperti Yesus. Ubah kami ya Tuhan. Ubahlah kami Bapa, Glory, bentuklah kami Bapa, haleluya, haleluya, jadikan kami haleluya, sesuai dengan haleluya, firman. haleluya. Ubahlah kami Bapa, Yesus, bentuklah kami Bapa, haleluya, jadikan kami haleluya, sama seperti haleluya. Yesus. Jadikan kami sama seperti Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu Roh Kudus tetap tinggal di dalam kami. Baharui kami, ubah kami menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Percaya beban saudara, percayalah kesusahan saudara, Tuhan sudah angkat. Tuhan berikan jalan keluar. Saudara yang sakit, saudara yang bimbang, percaya Roh Kudus adalah penolong yang setia. Terima kasih. Bapa yang ada dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, walaupun kami saling berjauhan, kami ada di dalam rumah kami, tapi Engkau juga ada di tempat kami beribadah Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu memuaskan kami. Hadirat-Mu menghibur kami, menguatkan kami Tuhan. Terima kasih bukan hanya hari ini, tapi juga setiap waktu Roh Kudus bekerja di dalam kami. Kuatkan kami sampai kami melihat hari-hari yang indah ke depan. Kami tetap berjalan dengan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat rumah tangga. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang dalam kesulitan keuangan. Mereka yang dalam kesulitan ekonomi, dalam keadaan yang sukar sekarang ini. Tuhan, Engkau tidak biarkan kami. Engkau lawat, Engkau berikan kami sukacita di dalam kekurangan, tapi kami melimpah dalam sukacita kepadamu Tuhan. Berkati umat-Mu, jasmani, terlebih berkat rohani. Terima kasih, kami percaya kami akan bertemu kembali Tuhan minggu yang akan datang. Pelihara kami, jaga kami dari virus-virus yang membuat manusia jatuh sakit.
Kami berdoa buat negara kami Indonesia, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden. Kami berdoa buat menteri-menteri ya Tuhan. Jaga kami, negara kesatuan Republik Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Jaga kami, pelihara kami, Indonesia tercinta. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami diberkati dengan hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan tetap ada berserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima apa yang Tuhan janjikan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.